Teman-teman, hari ini saya akan membagikan satu trik yang sangat menarik, yaitu bagaimana caranya membuat kolase. Jadi kolase itu foto-foto yang kita susun kotak-kotak seperti ini. Tapi ini bukan sembarang kolase, karena kita akan menggerakkannya seperti ini. Jadi dari satu foto ke foto lainnya itu akan berpindah-pindah. Jadi seperti memperlihatkan sebuah album foto. Nah, ini biasanya untuk membuat animasi seperti ini hanya bisa dicapai menggunakan After Effects. Tapi saya tidak menggunakan After Effects, ini sepenuhnya full di Premiere, menggunakan efek-efek standar yang ada di Premiere. Karena itu saya akan membagikan tutorial ini. Dan ini bukan hanya untuk foto, tapi juga bisa untuk video. Contohnya seperti ini. Ya, ini saya menggunakan teknik yang sama, menggunakan video. Oke, nah ini foto-foto ini saya susun dari 4 foto-foto ini. Oke, sekarang kita mulai dari awal, kita buat sequence baru. Ini settingan yang akan saya pakai, kita kasih nama aja kolase. Sekarang kita masukkan gambar yang pertama. Nah, saya akan ngasih dulu ide dasarnya, bagaimana caranya membuat kolasenya dulu. Oke, nah ini gambar ini kita perlu menggunakan satu efek, namanya replicate. Teman-teman cari aja di efek, ketik replicate. Nah ini, kemudian kita kasih efek di foto ini. Nah, sehingga replicate ini akan membuat fotonya menjadi 4 kotak dengan gambar yang sama. Jadi terduplikasi menjadi 4. Kalau teman-teman buka di efek control di sini di replicate, ini angkanya 2. Kalau kita ubah jadi 3, maka ini menjadi 9 foto, 3 kali 3. Kalau kita ubah jadi 4, maka jadi 4 kali 4, 16 foto. Tapi kita gunakan saja 4 kali 4 ya, supaya lebih sederhana. Idenya adalah ketika kita sudah membuat replicate menjadi 4 foto ini, otomatis ada 4 kotak dan kita akan mengisi gambar di setiap kotak dengan gambar yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana membuat 4 kotak dengan gambar yang berbeda, ini kita perlu rapihkan dulu fotonya karena di sini ada bagian hitamnya. Kenapa? Karena ya kalau kita matikan dulu efeknya, ini karena si fotonya memang tidak tepat mengisi satu frame 16:9. Jadi ini perlu diperbesar dulu supaya mengisi satu frame ya. Nah, cuman masalahnya ternyata replicate-nya, isi efek ini ikut membesar. Jadi kalau kita atur scale-nya, dia akan tetap ikut membesar. Jadi ini kita percuma menggunakan cara ini. Maka cara yang lebih baik adalah begini. Ini kita hapus dulu efeknya. Kemudian, nah ini gambar ini kita klik kanan, klik next. Kemudian kita kasih nama aja misalnya gambar 1. Oke. Nah, ini akan menjadi satu klip ya, warna hijau. Ini artinya ini adalah sequence di dalam sequence. Jadi kalau kita double klik, dia sebetulnya adalah sequence. Jadi kalau kita lihat di project, ini akan tercipta satu sequence, tapi sequence ini masuk di sequence kolase ini. Jadi ini sequence di dalam sequence. Jadi kita double klik sequence gambar ini supaya terbuka. Kemudian nah baru kita rapihkan di sini. Ya, kita scaling kemudian atur komposisinya. Nah, otomatis di sequence yang kolase ini juga akan memiliki gambar yang sama. Nah, setelah itu baru kita kasih lagi efek replicate. Nah, sekarang gambarnya sudah lebih baik. Oke, nah untuk membuat 4 kotak ini jadi gambar yang berbeda, kita perlu menduplikasi dulu sequence gambar 1 ini. Kita duplikat. Ini kemudian kita kasih nama jadi gambar 2. Terus kita buka. Nah, ini di sequence gambar 2 ini kita ganti gambarnya ya, jadi gambar yang lain. Lalu ini kita rapikan lagi ya, seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi. Ini jadi gambar 3.
terus kita buka, kemudian kita ganti gambarnya ke gambar yang lain lagi. Kini kita rapikan lagi. Nah, kita duplikat lagi, ini jadi gambar keempat. Kita buka, terus kita masukkan gambar terakhir. Ini kita rapikan lagi. Oke, nah sekarang kita kembali ke sequence yang kolase ini. Kemudian ini keempat sequence ini perlu ditumpuk jadi 4 layer. Ya, ini gambar pertama sudah masuk. Sekarang gambar kedua kita tempatkan di layer kedua. Gambar 3 di layer ketiga, gambar 4 di layer keempat. Ini audionya kita hapus aja karena nggak dipakai. Nah, sekarang kita perlu memasukkan efek yang sama, yaitu replicate ke 3 sisanya ini. Jadi kita masukkan replicate ya. Ini teman-teman diseleksi dulu supaya semuanya langsung masuk ke ketiga-tiganya. Masukkan. Nah, sekarang semua gambar ini akan memiliki efek yang sama, yaitu replicate. Nah, untuk membuat jadi 4 kotak dengan gambar yang berbeda, kita perlu satu efek lagi, yaitu efek crop. Nah, ini kita masukkan ke 4 klip ini. Masukkan. Nah, sekarang kita perlu satu-satu nge-crop si gambarnya. Artinya begini, ini contoh untuk layar yang paling atas. Misalnya kita mau ambil kotak yang ini aja. Artinya kita harus nge-crop dari kanan 50%, berarti dari bawah 50%. Dari kanan right 50%, dari bawah bottom 50%. Otomatis ini akan meninggalkan satu kotak ini saja. Kemudian yang kedua ya, yang gambar ini kita ambil kotak yang ini misalnya. Maka kita harus crop dari kiri 50%. Ya, kiri 50% dan dari bawah 50%. Nah, kemudian di gambar yang di layer kedua, berarti yang ini, kita ambil gambar yang ini, berarti kita perlu crop dari kanan 50%. Nah, ini seperti sudah jadi satu kotak. Cuman sebetulnya kalau kita hidden yang lain, ini sebenarnya masih ada di atasnya gambar ini, sehingga ini tetap harus kita crop dari atas 50%. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir berarti gambar yang ini juga sebenarnya seperti sudah jadi satu kotak, tapi kalau kita hidden yang lain sebenarnya masih 4 gambar. Jadi ini pun sama ya, kita harus crop lagi. Ini berarti dari atas 50% dan dari kiri 50%. Nah, sekarang semua gambar sudah berada di posisinya masing-masing. Jadi keempat kotaknya sudah memiliki gambar yang berbeda. Nah, ini jadi tips juga buat teman-teman untuk membuat gambar dengan kotak-kotak yang kecil-kecil. Daripada mengubah scale-nya satu persatu kemudian kita susun, itu tidak efektif karena tidak akurat. Dengan cara ini akan lebih akurat. Oke. Nah, kita sudah di tahap yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menggerakkan seperti saya tadi. Pertama, kita perlu adjustment layer, teman-teman. Jadi kita klik kanan ya. Kemudian new item, adjustment layer. Ya, di sini saya sudah ada adjustment layer. Kita masukkan di layer paling atas di sini. Nah, kemudian kita perlu satu efek namanya offset. Offset. Nah, yang ini kita masukkan ke adjustment layer ini. Nah, sekarang kita buka efek control. Nah, di sini ada 2 angka. Ini yang pertama, kalau kita geser ya ke kiri, maka si kolase ini akan bergeser ke kiri, dan di kanannya ini gambarnya akan tetap menyambung. Nah, begitupun dengan angka yang kedua, ini kalau kita geser, maka kolasenya akan bergeser secara vertikal dan atas bawahnya tetap akan terus menyambung.
teman-teman pasti udah nebak, sudah kelihatan gimana caranya menggerakkan si kolase ini. Jadi tinggal kita bermain keyframe di sini ya, secara vertikal dan horizontal. Oke, nah ini kita kembalikan dulu ke posisi awalnya. Ya katakanlah misalnya di posisi awal kita akan buat satu foto berada di tengah. Oke, nah berarti kita geser dia, misalkan foto yang ini supaya ada di tengah. Nah teman-teman bisa juga menggeser menggunakan kursor. Jadi di sini ada lingkaran kecil yang warna biru, kita geser aja nih seperti ini. Nah cuman teman-teman, ini walaupun seakan berada di tengah, ini sebenarnya tidak akurat. Nah supaya berada tepat di tengah, caranya adalah begini. Ini teman-teman lihat di posisi yang di motion ini kita bagi dua, angka ini 960 kita bagi dua, akan jadi 480. Berarti kita ketik aja di sini 480. Maka ini akan posisinya secara horizontal akan berada tepat di tengah. Dan yang secara vertikalnya ini juga tinggal dibagi dua, 540 bagi 2 jadinya 270. Ini kita ketik 270, maka ini akan tepat berada di tengah. Nah sekarang kita perlu menempatkan satu adjustment layer lagi di atas adjustment layer yang tadi, yang ini. Tetapi yang ini sekarang kita pakai efek transform. Ya, yang di sini ini kita masukkan ke adjustment layer yang ini. Nah sekarang kita bisa memainkan scalingnya, artinya kita akan membuat zoom in zoom out. Ya, misalnya ini kita buat jadi 200%. Jadi gambarnya akan tampak seperti full screen lagi. Nah, sehingga sekarang kita mulai mainkan keyframe-nya. Ini kita kasih keyframe ya, klik di sini. Kemudian kita geser sekitar 1 detikan. Ini kita kasih keyframe lagi. Nah, sekarang kita kembalikan ke angka 100. Jadi dia akan balik ke posisi awal. Jadi kalau kita play, nah gambarnya akan zoom out. Nah itu baru zoom out. Sekarang kita geser gambarnya. Jadi kita klik yang adjustment layer yang pertama ini yang ada efek offsetnya. Ini sekarang kita kasih keyframe di sini. Kemudian kita geser lagi 1 detik ya di sini. Kemudian kita geser gambarnya. Jadi gambarnya akan berpindah ke gambar yang ini. Nah, supaya akurat lagi, tadi kalau kita bagi 2 kan ini jadi 480. Cuman sekarang angkanya minus 480. Nah, maka si gambar ini akan tepat berada di tengah. Jadi kalau kita putar dari awal gerakannya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, tetapi teman-teman melihat bahwa gerakannya kan terlalu kaku ya. Maka untuk supaya tidak kaku, ini teman-teman kita seleksi keyframe ini ya. Ini di efek transform dulu. Kita klik kanan, kemudian klik bezier. Nah, sehingga si keyframe-nya akan berubah. Nah, ini kita buka sehingga dia akan memunculkan kurvanya. Ini kita full screen dulu ya, supaya kelihatan jelas. Kita lebarin. Nah, ini si handle yang ini kita tarik ke arah kiri. Nah, tetapi teman-teman, ini usahakan tidak ke atas ke bawah. Jadi tetap berada lurus di sini. Jadi tidak begini ya. Tidak patah seperti ini. Ini usahakan lurus. Ya, kalau misalkan agak susah ngelihatnya, ini kita bisa lebarin lagi. Nah, kita usahakan supaya tetap lurus.
Nah, sekarang kita coba lihat. Oke, nah sekarang yang offsetnya ini juga sama. Kita buat jadi Bezier. Kemudian kita buka kurvanya. Oke, nah ini kita tarik ke bawah. Kemudian ini juga kita tarik ke bawah, ya, sehingga dia membentuk seperti parabola. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, sudah lebih halus. Nah, misalnya ini kemudian kasih keyframe lagi di sini. Kemudian kita beri keyframe misalnya di sini. Kemudian kita zoom in tapi tidak sampai full, misalnya sampai sini. Ya. Coba kita lihat. Kita coba yang ini kita hapus ya. Oke teman-teman, ini sengaja saya percepat karena proses di sini memang memerlukan ketelitian. Jadi teman-teman silakan saja untuk memainkan keyframe-nya sehingga sampai sehalus mungkin dengan memainkan kurva di keyframe-nya. Karena kalau teman-teman mengikuti di tahap ini akan lama sekali. Jadi saya percepat aja. Nanti saya sediakan link untuk teman-teman download project ini di deskripsi, bisa dilihat nanti supaya teman-teman bisa mempelajari sendiri. Nah, ini teman-teman ini kan sudah habis ya di ujung. Nah, ini tidak bisa kita tarik lagi karena di masing-masing gambar ini memang durasinya hanya sampai sini. Nah, supaya bisa kita tarik ya ke kanan supaya durasinya lebih panjang, ini juga kita harus panjangin di masing-masing sequence ini. Ya, ini kita panjangin. Semuanya kita panjangin. Nah, sehingga sekarang kita bisa memanjangkan durasinya. Ya, ini juga adjustment layernya kita panjangin sehingga kita bisa memainkan lebih panjang lagi. Nah, oke, kita kira seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin secara basic mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi untuk gerakannya ya ke arah mana, ke foto yang mana, teman-teman nanti bisa mengatur sendiri keyframe-nya ya, bisa secara acak. Nah, sebagai tambahan teman-teman bisa tambahkan misalnya efek film burn ya, teman-teman. Ini teman-teman cari aja di YouTube juga banyak ya, efek burn supaya ada sedikit nuansa cahaya-cahayanya ya. Ini kita perbesar dulu. Nah, ini tinggal kita blend mode-nya kita ganti misalnya ke screen ya. Opacity-nya kita turunkan ya supaya nggak terlalu tegas. Nah, kalau misalkan ini kan foto ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengubah jadi video ya sebenarnya gampang aja. Ini tinggal kita double klik, ini kita ganti jadi video. Ya, misalnya ini. Ya, ini kemudian kita juga ganti jadi video. Ini jadi video juga. Ini jadi video. Maka ini secara otomatis ini juga akan jadi video. Nah, ini tinggal kita rapikan lagi komposisinya. Dan sekarang sudah berubah jadi video. Oke, begitu teman-teman. Semoga trik ini menarik buat teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.